Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Akuntansi DUMM akan melakukan analisis perhitungan ABC costing pada Exact Specs. Sebelumnya, perkenalkan, saya Larasati Santoso dengan NIM 146. Saya Lafitri Dayani dengan NIM 148. Saya Safa Lantain dengan NIM 140. Saya Rehat Rifki dengan NIM 176. Sore Kak Eksa. Selamat sore. Baik, kami dari kelompok PPB ingin menanyakan bagaimana awal mula Kak Eksa membangun bisnis ini. Jadi awalnya bisnis ini tuh berdua sama temen aku sampai sekarang sih. Awalnya bisnisnya itu di makanan. Nah, tapi karena aku suka bikin kue juga, jadi lama-lama beralih ke kue. Yang mana sampai sekarang sih. Nah, kue-kue kita itu ada brownies, ada cookies, tapi yang paling bestsellernya untuk saat ini ada di brownies gitu. Sudah berapa lama membangun usahanya? Untuk sekarang sekitar 1 tahun. Kalau kamu mau tanya-tanya kayak tentang browniesnya tuh boleh Kak? Boleh banget. Jadi di kami itu ada 2 jenis brownies. Yang pertama brownies yang pakai cup, itu harganya 20.000 isi 8. Tapi kami juga menerima brownies custom. Biasanya brownies custom ini untuk ulang tahun, terus untuk misal kayak lagi sempro kayak gitu-gitu. Untuk yang brownies custom ini harganya mulai dari 165.000, ukurannya 20x20, itu sekitar dapatnya 36 pieces. Untuk custom sama yang cup, yang untungnya paling besar yang mana ya Kak? Kalau untung itu sebenarnya karena penjualannya juga paling banyak yang cup, itu yang cup sih untungnya. Tapi kalau dilihat dari per piecesnya, kalau dilihat dari HPP sama marginnya itu juga lebih besar yang cup gitu. Karena kalau yang custom ini kan butuh perintilan-perintilan gitu ya, kayak strawberry, kayak selai coklat gitu-gitu. Sedangkan yang cup ini kan kayak udah gitu aja langsung dijual bisa gitu. Itu berarti kalau karyawannya sama aja, kalau yang cup sama yang custom itu ada perbedaan? Sama aja, 2 orang. Biasanya butuh waktu berapa lama buat produksi? Kalau yang cup itu dari benar-benar dari tepung sampai jadi cup itu sekitar 1,5 jam. Kalau untuk yang custom karena dia harus disusun-susun, itu biasanya sekitar 2 jam sampai 3 jam. Berarti kalau harga custom itu beda-beda tergantung orangnya itu gimana? Iya, tergantung orangnya. Kan ada beberapa model gitu ya customnya ini, jadi harganya juga beda-beda. Tapi kami juga menerima kalau misal customer ini mau custom yang nggak ada di kami gitu. Berarti dari kakaknya kalau custom terus beda-beda, nentuin harganya ada angka pastinya nggak, berapa mungkin margin yang di pukul rata atau gimana cara nentuin? Kalau kami dari awal sampai sekarang itu kami menentukan marginnya sekitar 70%. Jadi kalau misal si pelanggan ini custom di luar produk kami bakal nentuin harganya dulu di awal. Untuk menentukan harga jualnya itu kakaknya ngitungnya dari mana? Dari HPP ditambah 70 ditambah margin sebesar 70%. Jadi mulai dari bahan baku itu biasanya coklatnya sekitar 30.000. Terus butternya 20.000. Lalu telur 4.000. Lalu gula dan tepungnya 4.000 juga. Jadi totalnya 58.000. Itu buat bahan baku satu loyang? Iya, betul. Itu untuk satu loyang. Lalu untuk tenaga kerjanya, kalau tenaga kerjanya itu kami ngitungnya itu per loyang. Jadi per loyangnya itu dialokasikan 10.000. Lalu untuk BOP itu terdiri dari packaging, sendok, kertas, itu sebesar 20.000 dan listriknya 5.000. Lalu untuk yang custom itu sebenarnya sama, untuk browniesnya itu sama. Karena kan sama-sama satu loyang gitu yang dipakai. Cuma kalau yang custom ini ada tambahan dari kayak perintilan yang aku sebutin tadi, itu total perintilannya sekitar 35.000. Itu berarti 35.000 kalau yang modelnya yang sudah disediakan? Betul. Oh ya, 35.000 tadi mencakup 30.000-nya itu untuk bahan-bahannya, lalu untuk 5.000-nya ini tenaga kerja kan karena kalau custom itu perlu susun-susun gitu, jadi ada alokasi penambahan biaya tenaga kerja seperti itu. Untuk masalah yang sering kakak hadapi dalam mengendalikan biaya-biaya tersebut, apa?
biaya itu biasanya sih kayak aku ngerasanya ada beberapa komponen biaya ini yang nggak aku masukin gitu. Kayak misal aku tuh dari awal nggak pernah masukin biaya penyusutan. Jadi labanya tuh di awal kelihatan besar, padahal sebenarnya nggak sebesar itu gitu. Jadi itu sih kendalanya. Mungkin bisa dikasih tahu Kak, oven mixernya beli kapan, harganya berapa? Kalau untuk oven itu belinya 1 tahun yang lalu, 2025, lalu harganya di 700.000. Kalau untuk di mixernya gimana Kak? Mixernya itu saya beli sekitar 2 tahun yang lalu di harga 300.000. Untuk sistem gaji karyawannya itu gimana Kak? Nah, sebenarnya kan karyawannya sendiri itu pemilik ya, dua pemilik ini tadi. Kami itu nggak gaji secara langsung, tapi kami selalu mengalokasikan sebesar 10.000 tadi. Jadi gaji ini itu diberikan saat pembagian laba seperti itu. Jadi nggak langsung habis produksi gaji gitu, enggak kayak gitu. Per bulan? Biasanya pembagian labanya itu per bulan. Apakah biaya yang paling besar itu biaya bahan bakunya kah, biaya listriknya kah, atau biaya tenaga kerjanya? Biaya yang paling besar itu di bahan baku sebenarnya. Cuma akhir-akhir ini aku ngerasa juga kalau biaya packaging ini makin lama itu makin berlipat gitu. Karena kan satu loyang itu jadinya 8 cup ya. Nah cupnya itu agak mahal. Jadi sebenarnya aku sih butuh efisiensi sebenarnya di packagingnya kayak gitu. Misalkan biaya produksinya banyak, apakah ngaruh ke listriknya atau gimana Kak? Kalau listrik itu kan masuknya variabel, jadi kalau misal produksinya naik, jadi listriknya juga ikut naik. Oke Kak Eksa, terima kasih atas waktunya.